Faith is flying somehow, gotta regain control. City lights are shining. Entah bagaimana bisa ASEAN Cup menimbulkan masalah sebesar itu bagi timnas Indonesia, bahkan sampai ke akar-akarnya. Namun dibalik itu semua, inilah yang membuat hacker tampaknya makin berani membongkar para mafia bola Indonesia yang terlibat. Entah itu terlibat di dalam negeri, ataupun di Piala AFF itu sendiri ternyata ada coy. Jumlah dananya juga dibongkar. Di babak semifinal Piala AFF yang baru saja selesai, lagi-lagi terdapat kontroversi yang dijadikan perdebatan di dunia maya. Terlebih saat laga Thailand versus Filipina yang berakhir dengan kemenangan tim Gajah Putih, lolos ke final bertemu Nguyen. Banyak yang berspekulasi kalau ini udah disetting oleh Bandar. Mungkinkah demikian? Untuk itu mari kita ulas sampai tuntas. Keresahan publik tanah air terkait dengan suara buzzer yang ingin merusak sepak bola tanah air memang sudah cukup mereda. Semuanya udah nggak mau ngasih panggung kepada mereka-mereka yang sudah jelas-jelas dibongkar oleh hacker kalau ada yang bayarin dari atasan. Yap, kalau menurut hacker kemarin, dari SSC Politik udah ngasih clue tentang penggeraknya adalah Mr. X dan buku biru yang pernah mencuat saat wawancara bersama Najwa Shihab beberapa tahun lalu. Jadi coy, di sini hackernya menggambar kalau sepak bola tanah air masih sering disetir atau dikendalikan oleh Mr. X tersebut. Selain itu, ada juga inisial NB yang diyakini sebagai pengendali para mafia yang bersembunyi di balik kata pengamat. Entah yang konsisten seperti Toel dan juga Akmal, ataupun yang mencela-mencele sebagai pemain cadangan. Apalagi di sini yang makin jelas, ya ini ada satu stasiun televisi yang terus memberikan panggung kepada gerombolan mafia. Pantas aja tampilnya cuma di TV-TV itu doang. Sementara TV lain nggak ada yang mau memanggil. Ternyata memang udah ada kontrak eksklusif sama TV dan mafia. Kalau diingat-ingat dari dulu saat timnas Indonesia dan PSSI terpuruk, semua pada adem ayem. Giliran sekarang PSSI dan timnas lagi bagus-bagusnya, pada teriak-teriak STY out lah. Erick Thohir out, juga sampai menggema. Jelas ya kan? Mafia pengen masuk ke dalam ranah PSSI yang sedang dibenahi oleh Pak Erick. Yap, sebenarnya masih belum bersih 100%, tapi mau gimana pun, kalau di bawah kendali Erick Thohir setidaknya, para mafia nggak bisa banyak bergerak. Bahkan nih teman-teman, udah ada anggota PSSI yang mulai disenggol-senggol oleh kelompok hacker The Myth is Back. Entah deh, ini cuma lihat aja, nggak mau nuduh macam-macam ya kan? Dan ternyata semua kasus-kasus mafia ini masih nyambung ke dalam ranah persepak bolaan Asia Tenggara alias AFF. Di mana menurut SSC Politik, hacker tersebut menegaskan bahwasannya pasar judi bola di AFF ternyata banyak dari orang Indonesia sendiri. Ya berarti mirip-mirip lah sama judol yang di Kamboja tapi bandar sebenarnya orang Indonesia, bahkan pejabat gitu. Nah ini bandar mafia AFF, mungkin masih nyambung buat mendapatkan keuntungan. Lebih lanjut, hacker yang sama memberitahu nilai uang per satu match fixing bisa mencapai 10 juta dolar atau sekitar 160 miliar lebih. Wow, fantastis bukan? Pantesan banyak banget match yang janggal di setiap pertandingan AFF. Seperti kiper yang banyak blunder. Sampai tak sedikit juga keputusan wasit yang membagongkan karena nggak cek VAR, padahal belum jelas terkena tangan atau dada, seperti laga kekalahan Indonesia atas Filipina. Dalam praktek ya ternyata, berurutan di Piala AFF ya, mulai dari awal babak grup sampai sekarang masih terjadi kontroversi yang jadi perdebatan. Vietnam versus Filipina dipastikan jadi finalis yang akan saling bertarung.
Namun banyak yang berspekulasi bahwa kedua tim udah disetting untuk bertemu di final. Nah, buat Vietnam mungkin mudah saja, tapi entah kenapa Thailand kesusahan. Bahkan ada momen di mana gol pertama Thailand jadi perdebatan, karena jika dilihat bolanya seperti sudah jauh keluar dari garis terlebih dahulu. Namun wasit tetap menganggap sebagai gol sah bagi Thailand. Dan ya, lagi-lagi wasit gak cek VAR dan membiarkan begitu saja coy. Dan ujung-ujungnya, Thailand menang comeback 3-1 di babak extra time setelah di leg pertama sempat kalah 2-1 di kandang Filipina. Dan dari sini fans Filipina pun banyak yang sadar kalau mereka juga dicurangi demi memudahkan Thailand lolos. Jika dipikir-pikir pantasan saja Pak Erik menurunkan skuad muda untuk AFF, ternyata buat pengalaman dan pencegahan match fixing terjadi. Soalnya kalau pemain muda masih bisa diawasin. Dan ternyata ini juga yang bikin Akmal pernah keceplosan kalau AFF marah pas tahu STY bawa pemain U22 doang. Kalian pasti inget dong si Akmal Mafia itu pernah ngomong gitu ternyata keceplosan. Pantesan pas itu banyak yang menanyakan, tahu dari mana? Dan si Akmal bingung jawabnya ya kan? The crowd, don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading, the past we create, change is never waiting, don't you hesitate, time to back away, find another way, in this game we play. Yap, dari kejadian-kejadian tadi membuat para fans sepak bola tanah air sadar sekaligus geram dengan turnamen ASEAN ini. Banyak yang mengingatkan timnas keluar karena memang sering terjadi kerusuhan pas ikut. Pak Erik sebagai Ketua Umum PSSI ternyata terbuka mengenai hal ini. Dan dengarlah tanggapan berkelas dari beliau. Bukan tidak mungkin kami juga bisa mengurangi pertandingan-pertandingan yang tidak sesuai kalender FIFA, tetapi masih terlalu dini. Itu kan dorongan dari sahabat, supporter, dan klub. Tetapi kalau kami di PSSI, kami yang pasti ingin menyinkronkan jadwal timnas, liga, dan internasional. Kata Erick Thohir dikutip dari kompas.com. Terlepas dari apapun, untungnya di Piala AFF kali ini Indonesia nggak terlibat deh. Udah keluar juga soalnya. Terkadang lebih baik jadi korban daripada ikut permainan bandar sih. Soalnya nanti bisa dibuat kalah dramatis tambah menyakitkan kan coy. Dan sepertinya ini semua sudah masuk dalam skema seorang Erick Thohir. Pantesan beliau nggak panik pas banyak buzzer yang nyuruh out. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.